Bapak Ibu Saudara yang kasih, pada sepengetahuan kita di dalam segala sesuatu, baik itu mungkin di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, di dalam satu yayasan, di dalam satu kumpulan, di dalam negara, daerah, segala macam, pasti ada peraturannya. Percaya Bapak Ibu saya kasih ada peraturan? Ada. Di keluarga kita juga pasti ada peraturan yang kita buat. Oleh sebab itu, bukan hanya di dalam dunia ini ada peraturan, tetapi di dalam Tuhan juga ada aturan. Ada aturan yang Tuhan buat untuk kita orang yang percaya. Oleh sebab itu, pada saat sore hari ini saya membuat tema untuk kita semua yang hadir pada saat ini adalah tema firman Tuhan, taat pada peraturan. Peraturan itu sama dengan perintah. Peraturan, perintah yang harus ditaati. Ya. Peraturan dan perintah, seperti kita sebagai seorang orang tua, kita buat peraturan ke anak-anak kita. Pokoknya jam segini sudah tidur, nggak boleh lagi main HP. Nah, itu adalah sama dengan perintah yang kita buat kepada anak. Demikian juga pada saat sore hari ini, peraturan itu sama dengan perintah Tuhan yang harus kita lakukan, umat Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ulangan pasal yang keempat ayat yang pertama. Oke, sudah dapat semua yang tidak membawa Alkitab, kita akan membaca di dalam saat ini yang ada di layar. Ulangan pasal 4 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan dihapus dulu ya. Di sini Tuhan katakan, perintahkan, maka sekarang, bukan besok. Tuhan katakan, tapi sekarang. Maka sekarang, hai orang Israel. Ini firman Tuhan ini yang dahulunya pada zaman Perjanjian Lama ini disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel, dan saat ini disampaikan oleh Allah bagi kita semua yang ada saat ini. Maka sekarang, sebutkan namanya. Hai Mira, dengarlah ketetapan dan peraturan. Ketetapan yaitu sesuatu yang sudah dibuat Allah, harus mau tak mau harus dilakukan. Karena apa? Karena sudah ditetapkan oleh Allah yang harus dilakukan. Yang diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman itu, dan saat ini yang diajarkan Tuhan kepada kita semua. Untuk apa? Untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Tuhan memberi peraturan kepada kita supaya kita melakukan perintah itu, melakukan peraturan itu. Supaya apa? Supaya kita hidup dan masuk kepada janji-janji Tuhan, yaitu kehidupan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang kasih, di sini saya buat bahwa peraturan itu sangat penting. Peraturan dibuat dalam segala hal. Peraturan dibuat agar ada ketertiban. Di bangsa, kalau tidak ada peraturan, kacau balau. Jangankan di bangsa, di keluarga yang inti yang beberapa orang saja, kalau nggak ada peraturan, pasti ada aturannya di dalam
hal yang terkecil sekalipun. Supaya apa? Kenapa harus dibuat sih peraturan itu? Seperti yang saya katakan tadi, supaya semuanya tertib. Supaya semuanya tertib. Tidak semau gue, tidak kendak-kendak aku mau seperti apa. Tidak seperti itu, tetapi ada aturannya. Kita harus begini, kita harus begini untuk selanjutnya nanti. Oleh sebab itu tujuan apa? Tuhan juga membuat peraturan kepada umat ciptaannya, yaitu manusia. Tujuan Tuhan membuatnya adalah agar manusia itu tertib dan terarah, terlebih agar manusia hidup berkenan kepada Tuhan. Itu karena firman Tuhan. Melalui firman Tuhan. Kalau di satu kumpulan atau di satu negara, supaya semua masyarakat itu tertib dan terarah, tidak main tumbur, main ngapa, tetapi dengan terarah, tertib. Di dalam firman Tuhan yang terlebih di situ dikatakan supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Di mana ceritanya supaya peraturan itu dibuat supaya kita berkenan kepada Tuhan? Kita akan melihat contohnya. Kita tahu waktu Tuhan menciptakan manusia pertama kali, Adam dan Hawa, hidup mereka adalah benar-benar sempurna, bisa bertemu dengan Tuhan, kapan saja Tuhan datang bisa, pokoknya tidak ada halangan dan tidak ada batasan. Tetapi ketika manusia pertama itu tidak taat kepada peraturan yang dibuat oleh Allah, sehingga manusia tidak lagi berkenan kepada Allah. Mereka jatuh ke dalam dosa. Manusia tidak berkenan kepada Allah karena ada dosa. Itulah manusia pertama. Tuhan sudah katakan, kamu jangan memakan buah yang ada di tengah-tengah pohon itu. Padahal hanya satu peraturan yang dibuat Allah ya. Nggak banyak-banyak, hanya satu. Semuanya diserahkan Tuhan kepada manusia. Sekehendak kau dewek, apapun yang kau lakukan kepada semua yang ada di Taman Eden ini, silakan. Tapi hanya satu. Ya kan, hanya satu. Nggak banyak. Tetapi ya mereka melanggar aturan yang Tuhan buat. Itu sebabnya manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga tidak berkenan lagi kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian kasih, pada saat sore hari ini penting kita mengetahui aturan-aturan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Ada banyak di dalam firman Tuhan, ada banyak peraturan yang Tuhan buat, ada banyak perintah-perintah yang Tuhan buat untuk setiap umat Tuhan yang percaya kepadanya. Tapi sore hari ini saya tidak akan membahas semuanya, nggak akan balik kita sampai besok. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasih, demikianlah Adam dan Hawa, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Akhirnya mereka tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya saya berkata tadi di awal bahwa ketika peraturan dibuat, kalau tidak dilakukan, tidak ditaati, akhirnya tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Juga peraturan Tuhan buat untuk tidak untuk kita tidak semau-maunya kita. Oleh sebab itu ada tuntunan yang harus kita ikuti, tidak semau-maunya kita. Seperti kita tahu di dalam satu cerita lagi yang saya akan beritahukan, bangsa Israel, kita tahu waktu Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Ini juga tadi pagi jadi cerita sekolah minggu. Saya sangat terberkati karena Tuhan beri kepada saya untuk sore hari ini kita mendengar firman Tuhan. Saya ditambah lagi satu berkat melalui cerita firman Tuhan pagi tadi untuk anak sekolah minggu. Bagaimana Musa
begitu harus mentaati semua aturan-aturan yang Tuhan buat. Kalau tidak, Musa tidak akan bisa membawa keluar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu ada banyak ya peraturan yang Tuhan buat kepada Musa. Kamu harus begini, kamu harus begini. Tapi dia dengan taat, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi bangsa Israel, mereka tidak taat, sehingga mereka berjalan dari tanah Mesir, keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan itu lama banget. Yang sebenarnya gak selama itu, tapi karena mereka yang tidak mau taat, akhirnya hidup mereka berliku-liku, nggak sampai ada pemberontakan. Akhirnya mereka menjalani perjalanan itu yang begitu lama, sampai 40 tahun. Aduh, lama banget ya. Sampai kemana kita itu kalau udah sampai 40 tahun? Saya nggak bisa membayangkannya. Oleh semua Bapak Ibu saudara yang kasih, dalam firman Tuhan ada banyak peraturan seperti yang saya bilang tadi. Ada banyak peraturan Tuhan atau perintah Tuhan untuk umatnya. Pada hari ini kita membahas, kita mendengar peraturan hanya beberapa saja. Yang pertama, peraturan apa sih yang Tuhan mau sampaikan pada saat sore hari ini bagi setiap kita yang harus kita lakukan sebagaimana kita pada saat ini ada di tempat ini? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Umat Tuhan, keras Tuhan katakan, jangan ada padamu Allah lain. Tuhan mau umatnya menjadikan Dia satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Tidak ada yang lain, hanya Dia sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang seperti apa di dalam kehidupan umatnya? Yang pertama, Tuhan yang dipercaya, Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipuja. Dan yang paling penting, yang paling sangat Tuhan inginkan, bahwa Dia segala-galanya, yang terutama di dalam kehidupan umatnya. Kita udah menyembah nih, kita udah memuji, kita udah puja. Tapi adakah Dia yang terutama di dalam segalanya dalam hidup kita? Contohnya seperti apa? Ketika di dalam setiap hari-hari kita, pada saat mungkin ketika kita bangun tidur, pagi hari bangun tidur, terus kita udah tahu nih bahwa di dalam hari-hari kita itu ada aktivitas kita A, B, C, Z. Nah, karena kita tahu bahwa ada banyak yang harus kita kerjakan, adakah Tuhan itu yang terutama kita buat dalam hidup kita? Apalagi kayak seorang ibu yang punya anak sekolah yang waktunya kejar-kejaran. Saya pribadi sering sekali seperti itu. Sering sekali, apalagi waktu masih anak-anak masih di sini semua ya. Ada yang sekolah jam sekian, ada yang begini, terus kerja untuk ini lagi. Waduh, rasanya waktu itu bangun pagi itu rasanya nggak lagi terus langsung yang diingat itu, yang dipikiran itu apa? Kerjaan. Yang dipikiran itu apa? Mempersiapkan anak untuk berangkat sekolah. Tetapi Tuhan mau supaya Dia yang paling utama dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau sebelum kita melakukan segala sesuatunya, mari kita datang kepada Tuhan, utamakan Dia. Itu Tuhan katakan, sehingga bahwa Dia yang paling utama. Apakah yang paling utama bisa dibilang juga keinginan? Bisa.
paling utama juga pribadi kita? Bisa. Nanti dulu deh, Tuhan-Tuhanan. Pokoknya apa yang aku senangi dulu. Tuhan sampaikan ini kepada setiap umat Tuhan, supaya Tuhan mau bahwa kita itu mendahulukan Tuhan. Itu sebabnya ada firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan ada yang tahu? Artinya itu bahwa kita mengutamakan Dia dulu. Ketika kita mengutamakan Tuhan, kita nggak akan rugi dan kita tidak akan tersakiti. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penguasa dalam hidup kita. Karena Tuhan itu adalah segalanya yang memberi, yang ada di dalam hidup kita ini. Nafas. Kita ada saat ini oleh karena Tuhan. Kalau bukan anugerah Tuhan, oleh sebab itu Tuhan katakan, biarlah Dia yang paling utama di dalam hidup kita. Yang kedua, apa yang Tuhan perintahkan yang harus kita taati. Yang kedua adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, seperti kita yang ada di sini. Kita yang ada di sini adalah karena kita adalah orang-orang yang menyatakan bahwa Dialah segalanya dalam hidup kita. Dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Dan untuk selanjutnya yang kedua, bahwa supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita menyatakan Dia segalanya dalam hidup kita, tidak setengah-tengah hati, tetapi segenap. Seperti firman Tuhan yang kemarin, dalam hati memuji Tuhan, menyembah Tuhan harus dengan segenap hati. Kita akan melihat, yang pertama tadi ada ayatnya. Jangan ada padamu Allah lain, yaitu di dalam Keluaran 20 ayat 3. Kalau Bapak Ibu yang mau catat. Yang kedua juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Matius 22 ayat 37 sampai 38, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Hati, seperti minggu kemarin dikatakan bahwa hati itu adalah kehendak, keinginan, perasaan. Kita mengasihi Tuhan itu dengan segenap kehendak kita. Seluruh kehendak kita hanya Tuhan terlebih dahulu. Biarlah Tuhan terlebih dahulu yang ada di dalam kehendak kita. Di dalam keinginan kita, rasanya kita tidak bisa tanpa Tuhan. Saya tidak akan bisa menjalani hari-hariku tanpa Engkau Tuhan. Itu keinginan. Oleh sebab itu dia mendahulukan Tuhan. Juga di dalam perasaannya. Aduh, kalau nggak berdoa rasanya nggak enak. Adakah? Bagi setiap kita seperti itu, perasaan itu nggak enak. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita jauh kepada Tuhan, rasanya ada sesuatu yang tidak enak di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Jiwa, kan di situ dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Jiwa di sini diartikan adalah satu keutuhan tubuh. Satu keutuhan tubuh mengasihi Tuhan, yaitu luar dan dalam. Dalamnya apa? Yaitu jiwanya tadi, keinginan. Luarnya apa? Mulut dan bibir kita memuji Tuhan dengan suara kita, dengan tangan kita, seperti pemain musik dengan tangannya memuji Tuhan, mengasihi Tuhan. Tubuh
kita ada di sini, kita bawa ke sini untuk itu tandanya bahwa kita mengasihi Tuhan. Karena kita mau memuliakan Tuhan lewat tubuh kita, keutuhan tubuh kita ini. Jiwa itu dibilang jiwa. Kalau akal budi itu adalah pengertian. Bagaimana kita mengerti tentang firman Tuhan sehingga kita bisa melakukannya. Kalau kita nggak mengerti firman Tuhan, bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita mengerti tentang perintah Tuhan sehingga kita taat melakukannya? Akal budi. Jadi Tuhan perintahkan, perintah Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita taati, ya ini. Dan yang ketiga, seperti kita ada pada saat sore hari ini di tempat ini. Itulah artinya firman Tuhan yang ketiga ini, yaitu mengingat dan menguduskan hari Sabat. Bapak Ibu saudara yang kasih, kita ingat ya, kita tahu ya bahwa hari Sabat itu adalah hari di mana kita untuk datang ke rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kenapa sih hari Sabat itu seperti apa sih kok dibilang hari Sabat itu? Nah, ayo kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-8. Kita baca dulu yuk, Keluaran 20 ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini perintah Tuhan, ingat dan kuduskan. Dan untuk selanjutnya kita buka di dalam Imamat 23 ayat 3. Imamat 23 ayat yang ketiga. Nah, ini Imamat 23 ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Ini pada zaman dulu perjanjian Taurat, waktu hukum Taurat ini harus benar-benar dilakukan. Untuk sekarang, Bapak Ibu, kita ada di sini, apa kita seharian? Cuman ada berapa jam? 2 jam, taruhlah 3 jam para pelayan, 2 jam atau 3 jam. Tetapi kita melihat apa semua orang yang percaya kepada Tuhan benar-benar menghormati Sabat itu. Tidak. Dan apakah semua orang yang percaya kepada Tuhan ketika beribadah ada datang ke gereja, terus ketika perjalanan ibadah itu pujian, penyembahan, terus segala macam sampai ke firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu sudah mulai disampaikan, terus firman Tuhan itu mulai sedikit agak lama, udah mulai putar kiri kanan duduk kita, rasanya sudah enggak betah. Tetapi Tuhan katakan bahwa kita harus benar-benar menghormati hari Sabat itu, di mana hari Sabat itu Tuhan tetapkan, Tuhan sendiri yang menetapkan. Itu adalah waktu di mana kita untuk beristirahat sejenak. Untuk sekarang sejenak. Kalau zaman dahulu itu hari itu sepanjang hari nggak boleh masak, nggak boleh melakukan apapun. Tapi untuk sekarang dalam zaman anugerah Tuhan, tetapi di dalam zaman anugerah Tuhan, umat Tuhan malah semakin banyak yang melanggar, tidak taat lagi. Itu sebabnya Tuhan katakan pada saat sore hari ini, taatilah. Itu yang terpenting kita taati sore hari ini, ketiga hal ini. Taat.
Kita sudah tahu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Aduh, ini sudah mau Sabat. Aku mau persiapkan hatiku. Aku pasti ke gereja. Karena aku mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan sudah beri waktu kepada kita berapa hari? Banyak untuk kita apa banyak untuk Tuhan? Banyak untuk kita. Kita dikasih waktu untuk bekerja, beraktivitas, untuk melakukan segala sesuatu apa yang kita inginkan, apa yang kita kerjakan. Tuhan hanya minta 2 jam loh. Bagi kita yang ada sekarang, zaman anugerah 2 jam. Tetapi melihat siapa yang khotbah ya, aku nggak senang, nggak mau lah datang. Karena aku melihat si itu, kalau Pak Pendeta si itu khotbah lama banget sampai panas, pantat duduk. Itu artinya kita nggak menghormati sahabat, karena kita hanya melihat orang yang ada di hadapan kita, sehingga kita tidak taat lagi kepada Tuhan. Tetapi kalau kita yang hormat kepada perintah Tuhan, siapapun itu, yang WL singer di sini, yang pemain musik, siapa yang pelayanan, karena kita menghormati Tuhan. Segala sesuatu apa yang menjadi rancangan-rancangan kita, apa yang menjadi sudah kita buat di dalam apa yang mau kita kerjakan, boleh. Karena apa? Karena untuk sekarang Tuhan tidak menyuruh kita di dalam sehari itu untuk kita tidak melakukan apa-apa, karena kita sudah di zaman anugerah. Kita masih bisa buka toko, apalagi gereja kita, dipermudah lagi. Dari pagi sampai ke sore masih bisa buka usaha. Sore dari jam 5 sampai ke jam 7. Banyak banget. Nah, sebab itu sore hari ini ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, mari kita mentaati firman Tuhan. Kita terus mau menjadi umat Tuhan yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar berkenan dan benar-benar umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Mari kita buat prioritas kehidupan kita itu terlebih dahulu Tuhan. Kalau kita tahu seperti Iha pada pagi hari ini, sangat bagus ya. Makanya saya bilang, waduh Tuhan luar biasa. Saya semakin diberkati. Kalau kita membuat Tuhan prioritas pertama, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih, oleh sebab itu firman Tuhan yang sudah kita dengar pada sore hari ini, marilah kita mentaati peraturan atau segala perintah Tuhan. Karena orang yang taat kepada peraturan Tuhan atau perintah Tuhan, hidupnya adalah penuh dengan sukacita yang sejati. Ayat yang terakhir kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Ayat terakhir Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang 15. Kita sama-sama membacakannya ya. Yuk, kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu